ternyata beliau bertiga ini juga memiliki konsistensi di bidangnya masing-masing, berbeda-beda tapi tetap bersatu di PPWK ya. Ada salah satu anggota PPWK yang juga sebagai akademisi di Universitas 17 Agustus Kabupaten Banyuwangi. Ada Bapak Sahrul Ramadhani atau Bapak Doni. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah selalu sehat. Selalu sehat. Dan tentunya yang kemarin juga sempat berbincang-bincang dengan kita semuanya, sahabat Belambangan, kembali lagi hadir, nampaknya betah sekali kembali lagi di Radio Belambangan ya. Pak Tauwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, semangat ya Pak ya. Merdeka. Merdeka. Bapak Tauwil ini juga selain sebagai anggota PPWK, beliau ini juga sebagai sekretaris Dewan Harian Cabang 45 Kabupaten Banyuwangi, yang nantinya juga kita akan berbincang-bincang dengan Pak Tauwil. Dan hadir juga Ketua PWI Banyuwangi ini, yang nampaknya kemarin sudah mulai sibuk ya Pak ya. Sekarang sudah mulai agak santai. Sudah agak kondusif, santai. Selamat pagi Bapak Saifuddin. Selamat pagi Pak. Semangat Bapak nggih. Iya, salam Pancasila. Salam Pancasila. Dan untuk sahabat Belambangan semuanya, kita juga nantinya akan menerima pertanyaan yang mungkin sahabat Belambangan ingin sekali ditanyakan kepada tiga narasumber kita. Silakan untuk mengirim di line WA 081 137 86881. Sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita selalu membahas pilkada dan pilkada, wawasan kebangsaan yang menjadi salah satu pokok yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, seluruh Indonesia ketika menghadapi pilkada. Tapi pada kali ini karena pilkada sudah selesai, sudah coblosan, berarti kita tinggal menunggu hasil. Siapapun nanti pemimpinnya, kita harus legowo ya Pak. Ya. Dan ini menjadi salah satu kelogoan ini bisa menjadi bentuk bela negara. Leres nggih Pak Tauwil nggih. Dan bagi sahabat Belambangan semuanya akan bertanya-tanya sebenarnya secara harfiah atau secara luas yang agar bisa masyarakat lebih memahami lagi seputar bela negara ini, bagaimana sih sebagai seorang masyarakat menunjukkan bentuk kecintaannya kepada NKRI, salah satunya dengan bela negara. Mungkin bisa dijelaskan yang pertama mungkin Pak Doni, monggo. Mengenai bela negara, jadi Bapak Ibu sekalian seluruh pendengar Radio Belambangan, bela negara itu adalah suatu kewajiban bagi warga negara ya. Jadi Undang-Undang Dasar sudah mengamanahkan begitu bahwa untuk seluruh warga negaranya itu wajib menjaga begitu, bersama-sama membangun dan melakukan mengisi perjuangan kemerdekaan kita. Beberapa program dari pemerintah misalkan ini juga sama-sama berhubungan, bahkan mungkin memperkuat dari bela negara itu. Banyak sekali bentuk-bentuk bela negara yang mungkin dapat kita jumpai, misalkan di negara-negara lain begitu ya. Nah, mungkin ini ada sedikit perbedaan dengan di Indonesia. Di negara-negara lain misalkan bela negara itu sering diaktualisasikan atau diterapkan dengan misalkan ada wajib militer. Nah, contoh mungkin di Korea Utara begitu ya, di Korea Selatan, kemudian di beberapa negara-negara lainnya, upaya atau bentuk dari bela negara itu ya dengan cara mengikuti wajib militer. Nah, mungkin berbeda di negara kita ya. Di negara kita tidak diberlakukan seperti itu, namun masih banyak upaya-upaya pemerintah lainnya untuk mewujudkan dari bela negara itu sendiri. Di negara kita misalkan yang paling menonjol ada beberapa program yang sudah terlaksana, misalkan dari negara kita itu diadakan workshop, kemudian ada pembekalan, bahkan penguatan ideologi Pancasila. Nah, ini adalah salah satu upaya negara ya untuk hadir kepada masyarakatnya, kepada warganya, agar warga itu teredukasi begitu Pak ya. Teredukasi bahwa memang kewajiban membela negara ini ya adalah menjadi tanggung jawab bersama begitu. Bukan hanya menjadi satu komponen misalkan ini bagian dari pemerintah begitu ya. Tidak, tapi ini adalah kewajiban atau menjadi keharusan bagi seluruh warga negaranya. Nah, hanya saja mungkin beberapa tahun belakangan ini kan seolah-olah program bela negara itu dianggap terlalu kaku begitu, terlalu membosankan. Wah, itu saja begitu. Sehingga golongan atau kelompok milenial ini kan dianggap wah, ini nggak cocok untuk saya ini kan. Nah, mungkin ke depan kita harus bisa memformulasikan kira-kira formasi atau bentuk apa yang cocok, yang sesuai dengan generasi milenial ini. Tidak harus dengan sistem workshop misalkan, dengan sistem FGD lain sebagainya, mungkin dengan praktek-praktek di lapangan misalkan, dengan kerja sosial, bakti sosial lain sebagainya. Nah, ini kan bisa kita formulasikan ulang agar format dari bela negara yang sudah terkonsep dengan baik ini
agar mudah diterima dengan oleh kalangan milenial begitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita evaluasi bersama sehingga kewajiban atau melaksanakan bela negara ini diterima oleh semua kalangan. Ini kan ada kalangan milenial ini kan mengelompokkan diri sekarang ini kan dengan program-program pemerintah yang mungkin terkesan wah ini nggak cocok sehingga perlu formulasi baru. Kira-kira seperti itu gambaran yang. Tapi hal seperti itu masih bisa dikatakan bela negara selama itu memberikan kontribusi ya Betul, untuk negara. Oke, Pak Towil, ini hal yang berbeda sekali. Lagi-lagi generasi milenial dan juga lagi-lagi ada tembok besar yang nampaknya harus diterjemahkan dengan baik ini perihal bela negara. Ada yang mengatakan bela negara berarti kita harus membaik-baikkan negara nih. Negara nggak boleh dijelek-jelekkan nih. Atau pokoknya negaranya kelihatan bagus aja. Kalau generasi milenial atau banyak orang yang berpendapat membela negara kayaknya lebih cenderung untuk menutupi aib atau kesalahan negara. Jadi negara kita tuh kelihatan baik-baik saja. Apakah seperti itu salah satu bentuk kecintaan kita atau bentuk sifat kita membela negara gitu? Pak Towil mungkin bisa menjawab. Begini. Jadi bela negara pada tempo dulu dengan sekarang ini yang cukup beda. Kalau dulu ya tahun 40-an, 50-an sampai 60, 70 itu cenderung kepada wajib militer secara fisik ya. Karena kita mungkin akan bertempur dengan lawan kita yang jelas. Nah, kalau di zaman kemerdekaan musuh kita bahkan bisa bangsa sendiri ya. Kalau sekarang ini bela negara cukup berbeda. Karena serangan-serangan dari luar itu tidak memakai senjata yang pasti ya, dengan bermacam-macam cara. Kalau zaman-zaman dulu itu ada eranya. Nah, sekarang ini kan era globalisasi yang mana di dunia ini tidak ada seket. Semua bisa masuk menyerang kita, dan kita sudah tidak terasa bahwa kita memang betul-betul diserang. Baik itu budaya, ekonomi, politik ya, semua kan sudah mengglobal. Sehingga budaya kita yang diserang kita kan budaya ya. Sekarang ini kan mencari budaya-budaya Jawa ini kan sudah agak kesulitan. Orang Jawa sudah tidak tahu Jawanya kan gitu kalau sekarang ini kalau ada ngomong itu. Nah, ini bahwa sebetulnya kita sudah berubah dalam peran nanti ya. Sehingga kalau sekarang ini bagaimana mempertahankan negara dengan era sekarang. Nah, sekarang perlu ada pelatihan-pelatihan itu katanya Mas Doni tadi ya. Karena ada kewajiban kita adalah membela negara. Bela negara yang bagaimana? Ya, tentunya bukan tidak harus membaguskan negara, tidak seperti itu dalam situasi sekarang. Nah, kalau sekarang negara kita, menterinya sudah kelihatan seperti itu, masa kita ditutupi, tidak bisa, itu terbuka. Dalam era demokrasi, ya sudah seperti barusan, kalau pilkada ya sudah menang, ya itu suatu keniscayaan, dan kita harus mendukung, jangan menghalang-halangi, kita mendukung program yang baik. Itu sudah bela negara. Sekarang bela negara bagi milenial, ya bagaimana Pak Doni sebagai dosen, ya harus betul-betul dosennya itu betul-betul profesional. Ya, juga Pak Aif nanti seorang wartawan juga seperti itu. Semua dalam lini itu sama mempertahankan dalam bentuk yang sama membela negara, tapi tidak harus membagus-baguskan negara. Tapi kalau negara itu tidak baik, kita kritik dengan baik dan memberikan solusi. Ya, bagaimana seorang menteri sosial lalu itu mengambil dananya COVID itu kan juga tidak baik itu. Nah, itu harus kita kritisi. Itu bela negara. Gitu loh. Menteri KKP mengambil bibit benur lalu dijual itu kan juga tidak baik itu. Nah, itu kita mengkritisi itu bela negara dan memberikan solusi yang terbaik. Nah, itu bedanya dengan yang dulu. Kalau dulu di tingkat senjata, sekarang ini ya moral ya. Moral inilah bagaimana menanamkan moral ideologi kita, terutama Pancasila. Sekarang Pancasila aja sudah tidak hafal, tidak menjalankan, ini sudah tidak bela negara. Dan bagaimana sekarang milenial itu dengan pola-pola yang diharapkan dengan kesukaannya, kita masukkan bela negara itu dengan kesadaran kita ya, kesadaran kita. Kalau Pak Jokowi dulu bilang kita ada revolusi mental yang bagaimana yang harus kita jalankan gitu. Memang benar-benar harus dari dasar. Iya, dasarnya itu. Lah sekarang ini kan dasarnya kurang kuat gitu loh ya. Makanya
bela negara itu kewajiban, negara terus kewajiban. Di Banyuwangi juga sudah dijalankan itu bela negara, tapi kurang kurang menyeluruh ya. Oke. Nah, pelatihan ini kami juga sering mengisi, sudah beberapa tempat bela negara itu bagi milenial. Kemarin sudah berapa titik sama Kodim 0825. Kita terus mengadakan itu, terutama kepada generasi muda. Itu kan generasi muda itu kan tameng kita ke depan. Jadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu negara tergantung kepada generasi sekarang. Kalau generasi sekarang ini sudah tidak benar, bagaimana negara kita ke depan kan itu. Makanya kami harapkan proses generasi muda milenial ini menjadi garapan yang paling utama karena negara itu ada di depan anak itu. Oke, berarti tergantung dengan pemimpin mudanya begitu Pak Towil siap, ya. ya. Bapak Saifuddin ini juga selaku wartawan senior di Banyuwangi, nampaknya memang menjadi PR yang cukup besar sekali ini untuk wartawan khususnya ya Pak Saifuddin ya, karena memang sekarang kita tahu peran wartawan untuk mengolah berita, apalagi bermain dengan isu-isu yang ada ini sangat signifikan dan juga cukup riskan begitu Pak Saifuddin ya. Apa mungkin menjadi sosok seorang wartawan dan juga anggota PPWK yang memberikan edukasi kepada masyarakat, hal ini juga menjadi salah satu bentuk bela negara nih, mengolah isu yang berkembang di masyarakat. Bagaimana ini Pak Saifuddin? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau kita bicara soal bela negara, tidak bisa lepas dari deklarasi yang dilakukan Mr. Safruddin Prawira Negara di Sumatera Barat ketika Indonesia NKRI menghadapi darurat ya. Nah, akhirnya ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan dalam Kepres 26 2006 tentang hari bela negara yang jatuh 19 Desember. Nah, meskipun tidak harus hari libur. Jadi menurut perspektif saya, bela negara ini tadi disampaikan Mas Doni atau Mas Towil bahwa tidak ansih untuk masalah membela negara dari ancaman militer, tapi yang lebih ditekankan adalah non militer. Nah, generasi milenial kita saat ini kan hampir 34,8% adalah generasi milenial, generasi X yang lahir awal tahun 80, akhir 1990 atau awal pertengahan 2000. Maka karena demografi kita 43% adalah generasi milenial, yang menurut saya perlu di-push adalah bagaimana memberikan wawasan kepada anak-anak milenial ini tidak sekedar harus ikut bela negara, tapi bagaimana menanamkan karena negara yang unggul adalah kompetitif di bidang teknologi, IT dan sebagainya. Maka anak-anak muda sekarang itu kan saya pikir tidak begitu bela negara ya, tapi bagaimana dia menyerap ilmu itu dari internet, antarnet dan lain sebagainya. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana menanamkan bela negara kepada generasi milenial. Yang pertama adalah unsurnya harus cinta tanah air. Cinta tanah air itu tidak hanya harus mencintai negaranya dari ancaman musuh, tapi bagaimana kita warga Banyuwangi mencintai produk lokal, mencintai budaya lokal. Kalau kita tanamkan dari dini, jangan-jangan lagu Umbul-Umbulan Belambangan tahun berapa nanti diklaim milik kabupaten tetangga misalnya. Terbukti lagu daerah Indonesia diklaim milik Malaysia. Nah, inilah menurut saya yang perlu ditekankan adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah kesadaran bela negara berbangsa dan bernegara. Jadi itu perlu ditanamkan mulai dini. Masyarakat sekarang kan runtuh ya, kecintaan kepada negara, kesadaran berbangsa negara, kebanggaan pada produk lokal itu lintir. Yang ketiga harus tetap mengedepankan bahwa iki loh, bangsa negara kita itu kita mampu, kita bisa unggul dengan negara lain karena potensi sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita sebetulnya sangat luar biasa juga. Nah, dari kaca perspektif media, bagaimana dengan bela negara di mata media? Menurut saya tidak harus melakukan bela negara dengan fisik, tapi bagaimana teman-teman misalnya yang berprofesi sebagai wartawan ya harus mengikuti dia sebagai seorang wartawan, bagaimana menyajikan informasi tentunya yang harus cover both side ya, tetap mengacu pada kode etik jurnalistik, tetap ada undang-undang pokok pers. Sehingga kalau itu dilakukan, saya pikir tidak harus ada pihak-pihak yang dirugikan. Benar yang sampaikan Pak Towil tadi, media ini sebetulnya lahir fitrahnya adalah kan membela kebenaran. Jadi media itu tidak harus mata-mata misalnya pro dengan pemerintah, tapi bagaimana kita memberikan kritik yang bersifat membangun. Kita memberikan kontrol sosial.
Ketika ada penyimpangan apa ya tetap kita beritakan asalkan tetap cover both set tadi. Saya pikir itu Pak. Menjadi sebuah pertimbangan yang sedikit timpang begitu Pak Saifuddin, Ya. ketika kita membicarakan bela negara dan kecintaan kepada suatu negara. Bahkan ketika kita cinta sama pasangan, kita harus percaya dong, Ya. ya Pak Saifuddin. Ya. Cuman ini yang muncul adalah kayaknya tidak sedikit masyarakat yang mulai meragukan kapabilitas dan juga kemampuan dari oknum-oknum yang menjabat di pemerintahan Ya. pusat ini membela rakyat. Bagaimana kita bisa membela negara kalau Pemimpinnya, pemimpin ya. saja tidak membela rakyat, Ya, begitu ya. kan? Ya itu memang problem nasional, tidak hanya problem lokal ya. Ketika kita mau mencalonkan sebagai DPR, sebagai seorang bupati, sebagai seorang presiden, awalnya kan program visi misi dipaparkan. Namun ketika sudah jadi barangkali lupa, barangkali program-programnya tidak terrealisasi. Itu memang makanya dari awal harus ada semacam taken MOU ya, semacam fakta Oke. integritas. Itu Oke. penting menurut saya sehingga tidak melenceng nanti program visi dan misi. Biasanya kalau fakta integritas harus ada hukumannya dong kalau Oh iya, dilanggar tetap begitu ya harus Pak hukum Saifuddin ya. sosial ya, hukum dan lain sebagainya. Bukan hanya hukum sosial aja, Ya. hukumnya harus melebar ini Ya. karena kan sebagai pemimpin pasti tanggung jawabnya lebih besar. Pak Doni yang banyak sekali berkecimpung dengan mungkin mahasiswa-mahasiswi begitu ya. Ini sudah pilkada sudah selesai. Salah satu bentuk kecintaan kita untuk membela negara adalah legowo, menerima dan apa namanya ya sudah ikut memajukan Banyuwangi dengan semua hasil pilkada yang ada. Bagaimana ini Pak Doni yang berhadapan langsung dengan generasi milenial biasanya di kampus, apakah sudah cukup kesadaran dari generasi milenial atau mahasiswa-mahasiswi nih untuk membela negara dengan mengikuti semua yang ada? Oh ya, jadi memang hampir setiap hari mungkin ya saya pribadi bersinggungan dengan generasi milenial ini, khususnya dengan isu-isu kekinian ya, misalkan terkait bela negara yang tadi sudah kita banyak bicarakan. Generasi milenial ini memang hampir setiap saat begitu ya, hampir setiap waktu itu bersinggungan dengan dunia maya, ya, berselancar di dunia maya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Saifuddin dan Pak Towil itu, ternyata mereka itu lebih banyak melakukan aktivitas digital, ya, Oke. aktivisme digital, sehingga apa? Bahkan didukung dengan kondisi yang pandemi saat ini ya, hampir mayoritas mereka berselancar di situ. Nah, ketika kita berbicara tentang kontestasi kemarin, tentu ada suasana begitu ya, ada suasana atau iklim yang seolah-olah kalau kita amati media sosial itu, Banyuwangi itu ada ibaratnya ada terpecah dalam dua komponen begitu ya. Sehingga ini apa namanya termasuk generasi milenial pun ketika melontarkan informasi, menyampaikan info begitu ya, kemudian mengomentari, membagikan, ini juga terkadang tidak melakukan kontrol. Sehingga apa yang terjadi adalah informasi atau berita yang disampaikan itu adalah hoax begitu. Nah, ini yang kemudian salah satu dari program negara kita adalah memberantas hoax begitu ya. Nah, pasca pilkada, pemilu kada ini tentu harapan kami tentunya di PPWK itu tidak hanya kepada generasi milenial, tapi lebih luas kepada seluruh masyarakat Banyuwangi. Pilkada ini kan adalah momentum begitu. Memilih pemimpin ya, memilih siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan berikutnya. Nah, pasca itu tentu iklim yang tadi saya katakan seolah ada dua komponen tadi itu ya saatnya kembali menjadi satu. Kenapa? Karena untuk membangun Banyuwangi itu tidak bisa hanya satu komponen A saja atau kubu A saja misalkan, atau kubu B saja misalkan. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena membangun Banyuwangi ini tentu butuh persatuan begitu. Tentu butuh yang namanya kegotong royongan. Hal ini yang kemudian mungkin khususnya untuk generasi milenial agar misalkan kalau sekarang kan riskan ini mungkin Mbak ya terkait perhitungan misalkan. Nah, ini pasti akan muncul hoax ya, misalkan memenangkan salah satu, mengunggulkan salah satu. Nah, alangkah lebih baiknya khususnya untuk generasi milenial yang tentunya berkecimpung di media sosial tiap hari misalkan, itu lebih selektif, tidak tiba-tiba langsung meng-share tapi dicek dulu. Wah, ini betul apa tidak ini. Terlebih kan sekarang negara melalui penyelenggara pemilu misalkan ini kan sudah menyediakan website begitu ya untuk kita dapat pantau begitu. Meskipun tidak langsung real time 100%, tapi di situ masyarakat sudah
diberikan informasi. Sehingga generasi milenial pun ketika mendapat info, ternyata enggak, ini calon A yang menang ya, ternyata yang menang calon B misalkan. Sehingga akan ada kesimpang siuran. Hal inilah yang kemudian khususnya untuk generasi milenial itu harus kita pantau betul, harus kita amati betul. Artinya teman-teman generasi milenial ini jangan sampai terjebak ya. Kalau kita perhatikan kan banyak nih kasus-kasus misalkan di negara kita itu karena salah menyampaikan informasi akhirnya berdampak hukum. Konsekuensinya adalah dia akan mungkin dituntut oleh yang merasa dirugikan begitu. Hal inilah yang harus kita hindari. Karena apa? Karena untuk ke depan saya yakin pasca pemilu kada sampai penetapan nanti ini saya yakin pasti akan muncul informasi-informasi begitu ya, kabar-kabar yang mungkin sangat simpang siur. Artinya kita semua sebagai warga Banyuwangi khususnya generasi milenial harus betul-betul waspada. Begitu. Jadi intinya kita harus berani memfilter begitu, Mbak. Saya sedikit tertarik dengan statement Pak Doni tadi, yaitu adanya kontrol pasca pilkada. Ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan itu apa belum ini Pak Doni? Sebetulnya sudah begitu ya. Jadi negara itu sudah memfasilitasi masyarakat begitu ya dengan adanya penyelenggara pemilu, dengan adanya pengawas begitu ya. Bahkan ada komponen-komponen lainnya, ada relawan pemilu, bahkan mungkin juga teman-teman dari media begitu. Ini juga menjadi sangat urgent di sini untuk menyampaikan atau memberikan informasi, mengedukasi masyarakat khususnya generasi-generasi yang banyak berselancar di media sosial ini agar tepat sasaran sehingga mereka itu tidak disesatkan oleh informasi yang ada begitu. Misalkan kalau kita perhatikan dalam controlling misalkan ya. Sekarang itu sebenarnya sangat mudah untuk mengecek apakah informasi atau validitas dari sebuah informasi khususnya tentang pilkada ini. Kita tentunya pasti punya grup-grup di WhatsApp masing-masing, di Line masing-masing atau di Telegram masing-masing. Nah, itu saya rasa menjadi salah satu kunci kita. Jadi untuk berperan aktif misalkan ketika ada teman atau kerabat atau saudara kita yang share informasi itu ya, kita juga harus berperan aktif. Kita sampaikan ini informasi yang kurang tepat. Coba cek di websitenya KPU langsung misalkan seperti itu. Nah, ini kan adalah bagian dari kita berpartisipasi dalam membela negara. Kalau tadi dikatakan apakah kita selalu membaik-baiki negara ini ya? Tidak selalu, tapi kita harus bisa meluruskan atau menyampaikan informasi yang mungkin lebih valid begitu. Pak Tauwil, ini menjadi PR juga ini generasi milenial yang mungkin kemarin sempat ikut dengan gegap gempitanya pilkada ini. Sekarang kalau sebelum pilkada kita harus bersatu ya kan, sila ketiga, meskipun apapun yang terjadi kita meskipun banyak sekali perbedaan kita tidak lupa dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah sekarang pasca pilkada pun setelah mungkin sudah melewati masa itu harus ada lagi nih wawasan kebangsaan yang harus diterapkan. Ini bagaimana ini PPWK benar-benar fokus pasca maupun sebelum pilkada ini memberikan wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi supaya tidak terlalu terarus ini Pak Tauwil, supaya nggak baper semua Pak Tauwil. Monggo silakan Pak. Iya, gini. Jadi setelah pilkada ini kan sudah jelas ada yang namanya pertarungan itu kan selalu ada yang kalah dan ada yang menang gitu ya. Tadi lalu ada pendukung-pendukungnya. Ya seharusnya setelah yang saya katakan tadi, sebetulnya kalau kita ada pertarungan atau pemilu seperti itu ya kita hormat kepada yang menang. Dan yang menang jangan terlalu berbangga diri. Ya berbangga diri yang berlebih-lebihan lah. Ya dibuat biasa-biasa saja lah. Nah, setelah itu karena ini terjadi beberapa kelompok yang banyak, maka perlu adanya rekonsiliasi lah ya. Dari semua komponen bangsa yang ada di Banyuwangi ini khususnya. Sehingga mari kita jalin kebersamaan ya. Lalu bertabayun, lalu kita buat bagaimana Banyuwangi ke depan yang lebih baik ya untuk masyarakat. Saya kira seperti itu. Jadi kalau kita akan berideologi Pancasila, ya sudah kita harus kembali lagi kepada persatuan itu. Ya, kita kembali kepada persatuan, ayo kita bangun bersama-sama, jangan berlarut dengan yang tidak punya jati diri akhirnya untuk berkarya. Lebih baik ayo kita kan selalu seperti itu. Jadi kita hidup kan punya pilihan. Jadi kita harus
menghormati kepada yang lain juga yang sama gitu loh. Jadi jangan memaksakan diri, itu juga tidak baik. Seandainya semua open minded seperti anggota PPWK mungkin lebih kondusif dan lebih mudah begitu Bang Tauel. Tapi sebetulnya kan presiden kita kan sudah mencontohkan, Mbak. Benar. Pasca kontestasi sudah ditentukan siapa pemenangnya. Kan bersatu akhirnya ini. Nah, kenapa tidak mungkin ini menjadi contoh nanti di Banyuwangi, misalkan kubu A menang, mungkin bisa merangkul yang kubu B tadi, atau kubu B menang, kita akan merangkul yang kubu A. Ini kan sudah dicontohkan oleh presiden kita ini kan. Oke. Tapi bahkan beritanya pun akan menjadi sesuatu yang saya katakan rekonsiliasi tadi itu perlu diadakan ya, dari seluruh komponen yang kemarin sempat terpecah-pecah lah. Tapi ya kita makanya fokus. Pemerintah itu akan baik apabila itu ada persamaan pemikiran untuk memajukan suatu daerah itu. Tapi kalau ini tidak disamakan suatu pemikiran, ini akan sulit ya. Apalagi Banyuwangi sudah maju. Bagaimana mempertahankan kemajuan ini? Prestasi-prestasinya sudah luar biasa. Bagaimana mempertahankan prestasi ini? Lah, ini yang perlu kita pikirkan sebetulnya. Jangan setelah Pak Anas selesai lengser, lalu ada penurunan dalam prestasi seperti mempertahankan itu. Lebih susah ya Pak Tauel daripada meraih kembali. Ya, saya kira itu yang lebih persatuan lagi ya. Jadi kita perlu ada rekonsiliasi lah. Pak Saifuddin, ini sekarang kalau bisa dibilang peran media sangat besar loh Pak untuk mempengaruhi wawasan kebangsaan dari seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Tapi sementara banyak sekali peperangan-peperangan yang malah terjadinya di media sosial. Sebagai salah satu senior di bidang media, ini bagaimana sih Pak harusnya kita sebagai masyarakat, bahkan wartawan sendiri, memiliki wawasan kebangsaan bela negara supaya tidak membingungkan atau menggiring opini masyarakat supaya tidak luntur itu tadi. Wawasan kebangsaannya bagaimana Pak Saifuddin? Jadi perlu dibedakan mana informasi di media sosial dengan produk jurnalistik. Kalau informasi di media sosial ini kan person, ya tidak ada yang bertanggung jawab, ya bukan dilindungi undang-undang. Ya, kalau produk jurnalistik ini kan produk kolegial. Jadi media yang legal berbadan hukum itu media itu punya SK Kemenkumham, punya kantor, alamatnya jelas, punya karyawan, dapat kesejahteraan, dan punya susunan redaksi. Nah, sekarang ini di era digital sekarang ini, kalau dulu persaingan antar media massa dengan radio, dengan televisi, ini di era sekarang ini sudah tidak ada kompetisi ini. Justru yang menjadi lawan sebenarnya semua media adalah medsos. Coba lihat, informasi belum terbit, belum tayang di sebuah media, radio, televisi, tapi medsos sudah rame, sudah viral. Karena adanya citizen journalistik. Nah, itu makanya ketika rame citizen journalistik ini kan masyarakat citizen juga harus paham. Kalau salah saja sedikit itu urusannya dengan undang-undang ITE. Nah, ini hukumannya lebih berat. Maka sebagai teman-teman yang bergerak di media ya tetap menghimbau, mari ya kita bermedsos yang santun. Ya, bermedsos yang santun bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mendapat informasi belum A1 katakan ya harus verifikasi, konfirmasi, dan harus diverifikasi ulang lagi. Itu saya pikir bisa dipertanggungjawabkan keabsahan dari berita tersebut. Nah, menyangkut bagaimana media mempengaruhi opini publik, iya memang. Tapi bagaimana kita teman-teman media tetap berpegang ke kode etik jurnalistik. Menulis berita itu tidak boleh punya etikat buruk. Saya tidak senang dengan pemerintahan, tak elek-elek nih, minta tidak boleh. Tetap itu melanggar kode etik. Nah, kapan hari sebelum pilkada ini digelar, teman-teman media sudah deklarasi dengan penyelenggara pemilu, dengan pihak kepolisian, dengan pihak Kodim dan unsur-unsur yang lain. Mereka sepakat untuk menciptakan Banyuwangi ini kondusif. Yang menang jangan jemawa, yang kalah juga bisa legowo. Nah, ini penghitungan kan belum tuntas. Acuannya tetap KPU. Tapi hasil lembaga survei kan biasanya mendekati. Tetap kita menunggu tetap yang hasil penyelenggara KPU. Makanya saya menghimbau ke teman-teman, marilah kita berprofesi sebagai wartawan, ciptakanlah situasi yang kondusif di daerah masing-masing. Mengapa tidak bisa? Bisa sebetulnya. Maka hal-hal yang bersifat berita mengadu domba, provokasi itu bisa dihindari. Karena tidak sedikit hanya gara-gara membaca
media terprovokasi melakukan perusahaan dan lain sebagainya. Dan ini Gitu. juga menjadi hal yang cukup mendasar, PR juga sebagai Ya. anggota PPWK. Ya. Bagaimana nih caranya menanamkan bukan hanya generasi yang bisa bela negara, tapi sepertinya generasi yang punya prinsip ya Pak Tauwil ya. Siap. Supaya nggak gampang Ya. terpengaruh, supaya nggak kemakan hoax ini. Makanya kan untuk menfilter teman-teman media ya kayak kami di PWI itu harus sudah lulus, ada jenjang namanya uji kompetensi. Oke. Ketika wartawan bisa menyandang profesi sebagai wartawan, dia harus uji kompetensi ada 3 kelas ya ada kelas A, B, C, ada utama, madya dan biasa dan lain sebagainya. Maka kalau itu belum terverifikasi, belum memegang sertifikat SIM untuk menjadi wartawan ya nanti dulu. Nah, Oke. ke depan ini belum diberlakukan. Organisasi profesi kayak PWI mendesak ke pemerintah, ke Dewan Pers bagaimana memberlakukan instansi dan sebagainya ketika diwawancarai wartawan ditanyakan sudah punya SIM belum gitu. Oke, Itu berarti menjadi satu wacananya, SOP satu begitu SOP ya. nantinya. Tapi kan harus pro kontra nantinya. Tapi menurut saya sangat sepakat sekali karena jumlah wartawan di Indonesia itu banyak, apalagi di Banyuwangi juga banyak. Banyak dan melebar. diseleksi ya Pak Tauwil, Pak Don, itu akan Oke. tidak baik bagi perkembangan dan dinamika politik di Banyuwangi. Baik, karena waktunya sudah Siap. kurang sedikit lagi nih Pak Saifuddin. Mungkin Pak Saifuddin punya closing statement untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi perihal bela negara ini Ya, Pak jadi Saifuddin. kembali ke generasi muda, generasi milenial ya, adalah pemegang tonggak generasi saat ini yang akan datang. Generasi milenial itu tidak merasakan bagaimana pahit getirnya perjuangan para founding fathers kita, bagaimana Oke. memanggul senjata, mempertahankan, merebut. Nah, maka harus diberi cerita-cerita sengsaranya nenek moyang kita dulu seperti Benar. itu penting. Oke. Karena kalau tidak mendengar cerita susah-susah masa lalu, ya enaknya menikmati. Makanya harus ada yang menjembatani antara pihak-pihak pemerintah yang berkompeten bagaimana menyadarkan bela negara kepada generasi milenial tadi. Kalau itu dilakukan secara kontinu, saya pikir mereka punya semangat, tekad dan sikap untuk cinta tanah air ya, bela negara dan tetap yakin bahwa ideologi Pancasila adalah satu-satunya milik bangsa. The one and NKRI only. ini gitu, Pak final Saifuddin. itu sudah mudah Oke. gitu, Pak. Titik. Pak Doni. Ya. Bagaimana ini Pak Doni? Jadi sebetulnya menurut saya sebagai tim dari PPWK sendiri, saya teringat sebuah pernyataan begitu ya, bahwa sejarah itu adalah guru yang baik begitu ya. Historia Magista Vitae begitu ya. Jadi bagaimana bangsa kita memperjuangkan negara saat itu, kemudian tidak sedikit korban yang berjatuhan kala itu adalah sebagai pelajaran buat kita. Bahkan Bung Karno pun juga sempat mengatakan bahwa lawanku ini lawan yang jelas begitu. Lebih mudah. Musuhnya itu musuh yang jelas. Ya, sehingga Bung Karno ya ini lebih mudah. Tapi yang akan kamu hadapi kelak itu adalah bangsamu sendiri. Yang tentunya ini akan sulit, kita akan membedakan mana yang harus kita ini begitu ya. Sehingga pesan Bung Karno tadi bahwa kita jangan kemudian lengah, kita jangan kemudian lemah atau mungkin tidak mawas diri begitu ya. Kenapa? Karena Bung Karno sudah mengatakan bahwa kelak yang akan kamu hadapi adalah bangsamu sendiri. Sehingga ini akan menjadi pelajaran penting buat kita, guru yang penting buat kita, bahwa agar ke depan kita harus lebih waspada begitu. Oke. Ya, mungkin itu. Pak Tauwil, kayaknya negara harus lebih sabar lagi untuk memberikan wawasan kebangsaan benar-benar meresap khususnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana ini Pak Tauwil? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Saya kira itu. Jadi kalau semua masyarakat tidak melupakan sejarah apa yang disampaikan oleh Pak Doni, maka Indonesia tetap jaya. Amin. Ya. Baik, tidak boleh melupakan sejarah. Betul. Dan harus memiliki rasa simpati sekaligus empati begitu Pak ya, betul. dengan pengorbanan para pahlawan kita. Terima kasih Pak Saifuddin, terima kasih Pak Tauwil, terima Siap. kasih Pak Doni sudah memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Dan memang sahabat Belambangan, kita sebagai warga negara memang harus ikut untuk mempertahankan semua prinsip yang ada di negara kita. Dan karena memang sudah selesai pilkada, salah satu bentuk kecintaan kita dan juga bela negara kita dengan menghormati apapun itu hasilnya dan ikut bersama-sama bergotong royong memajukan Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk 3 narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Besok lagi yang pasti kita akan semoga Allah memberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi. Amin. Dan tentunya bersama-sama kita akan membahas seputar wawasan kebangsaan dan semoga masyarakat Kabupaten Banyuwangi bisa semakin lengkap dan semakin meresap wawasan kebangsaannya ini ya. Terima kasih sekali
sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coronavirus COVID-19